Halo pemirsa, dalam 2 dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi sosok penting dalam pemberian bantuan untuk pembangunan di berbagai negara, mulai dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Nah, ditambah hadirnya inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI sejak tahun 2013 ini membuat Tiongkok semakin gencar mengalirkan yuan, terutama di wilayah-wilayah yang masuk dalam kebijakan tersebut. Nah, merinci anggaran bantuan Beijing antara tahun 2000 hingga 2014 ini mencapai sekitar 354,3 miliar dolar Amerika. Anggaran itu dikucurkan untuk pendanaan 4.300 proyek di 140 negara. Hanya selisih sekitar 40,2 miliar dolar Amerika dari Amerika Serikat yang menggelontorkan sekitar 394,6 miliar dolar di periode yang sama. Nah, kemudian sedangkan menurut Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, bantuan pembangunan resmi ODA ini tahun 2020 dari Tiongkok meningkat menjadi sekitar 4,8 miliar dolar Amerika jika dibandingkan dengan jumlah ODA Tiongkok pada tahun 2018 yang sebesar 4,4 miliar dolar Amerika. Nah, dana bantuan Tiongkok yang mengalir ke luar negeri salah satunya disalurkan melalui ODA yang bertujuan membantu negara miskin dan berkembang dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian. Sementara dana yang disalurkan melalui aliran resmi lainnya atau OF lebih bersifat komersial dalam bentuk hibah dan pinjaman. Negara-negara Afrika menjadi wilayah yang banyak memanfaatkan bantuan dari Tiongkok. Presiden Tiongkok Xi Jinping pun pernah mengumumkan sekitar 60 miliar dolar Amerika dana bantuan keuangan kepada negara-negara Afrika. Bahkan Presiden Xi juga menghapus utang bagi negara-negara Afrika yang miskin. Lantas, apa kepentingan Tiongkok di balik kucuran bantuan asing tersebut? Mari kita ikuti ulasannya di Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Setidaknya ada 4 karakter model bantuan luar negeri Tiongkok yang bisa kita analisa. Yang pertama, Tiongkok lebih mementingkan kemitraan yang didasarkan pada win-win solution. Nah, pendekatan ini pun dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan negara-negara penerima agar saling menguntungkan. Nah, karakter kedua, bantuan Tiongkok tidak disertai ikatan yang melekat. Dengan kata lain, tidak membuat negeri penerima bantuan terikat dengan negara pendonor. Nah, Tiongkok lebih membebaskan negara penerima untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak mengusik kedaulatan nasionalnya. Ini bertentangan ya dengan prinsip-prinsip bantuan asing dari negara-negara barat yang mewajibkan negara penerima harus mengikuti prinsip pasar bebas, kapitalisme misalnya, reformasi demokratis, tata pemerintahan yang baik, dan jaminan atas hak asasi manusia atau HAM. Berbeda dengan Tiongkok yang tidak peduli dengan semua itu. Davis Dollar dari Brookings Institute mengatakan bahwa Tiongkok bahkan dikenal mendanai sejumlah pemerintah bereputasi buruk seperti Venezuela, Angola, Iran, dan Pakistan. Meski demikian, menurutnya Tiongkok tetap mengimbangi dengan sejumlah besar pinjaman ke negara-negara dengan pemerintahan yang relatif baik seperti Brasil, India, Indonesia, dan negara-negara Afrika Timur, sehingga pinjaman Tiongkok pun terkesan tak peduli dengan pemerintahan negara penerima. Nah, karakter ketiga yaitu adalah hampir semua urusan bantuan ke negara penerima dilakukan secara bilateral, sehingga dapat mengontrol bagaimana uang yang ada dibelanjakan dengan baik. Dengan sistem bilateral ini, Tiongkok juga dapat mempertahankan kepemilikan tender sehingga banyak proyek-proyek pembangunan dapat diberikan kepada perusahaan Tiongkok. Nah, Tiongkok juga menyediakan bantuan yang berupa hibah, pinjaman tanpa bunga,
hingga pinjaman lunak yang dilakukan secara terpisah. Semua ini dapat diperoleh tentu melalui diplomasi ekonomi oleh pejabat resmi negara penerima, dan metode ini pun yang digunakan Tiongkok untuk menggait negara miskin dan berkembang. Meski cukup sulit untuk mengetahui pergerakan pundi-pundi yuan di luar negeri, namun berdasarkan laporan Data di mana bantuan Tiongkok pada umumnya didorong oleh dua kepentingan, yaitu tingkat kebutuhan negara penerima dan tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok. John F. Kober dalam bukunya Diplomasi Investasi dan Bantuan Luar Negeri Tiongkok mengungkapkan bahwa di balik dukungan Tiongkok yang menyediakan bantuan untuk negara dunia ketiga, Beijing berharap bahwa memperoleh sumber daya alam seperti minyak bumi demi keberlangsungan ekonomi dan juga berusaha untuk memperluas pasar untuk produknya. Artinya, semakin luas pasar yang dimiliki, maka akan semakin banyak produk Tiongkok yang dapat dijual. Yang menjadi pertanyaan, apa agenda tersembunyi Tiongkok di negara dunia ketiga dalam hal ini adalah Afrika? Agendanya adalah mencari keuntungan. Mana ada negara ataupun investor berinvestasi kalau tahu bakal rugi. Tujuan mencari profit adalah lumrah di mana saja, tidak peduli negara manapun. Beda Tiongkok dengan Barat adalah Tiongkok berani mengambil berisiko lebih besar berinvestasi di negara-negara yang masuk kriteria miskin, sedangkan Eropa tidak mau. Selain itu, teknologi Tiongkok juga masih masuk kategori madya yang memungkinkan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Selain investasi, Tiongkok ingin menanamkan pengaruhnya di Afrika, baik secara ekonomi maupun juga politik. Inilah yang dinamakan sebagai soft power tanpa melalui peperangan dan kolonialisasi. Ini tentu saja hal yang wajar daripada harus repot keluarkan dana besar hanya untuk membiayai keamanan guna memenangkan tanah jajahan. Nah, dengan demikian, daripada menjajah Afrika, jauh lebih menguntungkan mendukung pembangunan Afrika. Bukankah Afrika kini adalah salah satu pasar yang produktif dan menghasilkan bagi Tiongkok? Sehingga ekonomi Tiongkok pun dapat terus tumbuh walaupun ekonomi global sedang lesu. Nah, cobalah berpikir dalam konteks yang lebih rasional dan kontekstual dalam relasi Tiongkok-Afrika. Ingatlah, jalan kereta api, jembatan, jalan raya, gedung, sekolah, bahkan jaringan komunikasi telepon, jaringan internet, pusat listrik tenaga surya, dan sebagainya yang dibiayai oleh uang Tiongkok. Itu adalah aset yang dimiliki Afrika. Aset itu adalah investasi bagi Tiongkok dan hanya bisa menghasilkan uang jika dikelola dengan baik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Afrika, sehingga menghidupkan bisnis dan perdagangan antar daerah. Dengan begitu, Afrika akan meningkatkan permintaan atas produk-produk industri Tiongkok. Nah, ini tentu akan memperkuat ekonomi Tiongkok sendiri karena mendatangkan keuntungan dari surplus perdagangan. Hitung saja, 1,2 miliar penduduk Afrika dengan daya beli karena tambah makmur, ditambah dengan 1,4 miliar penduduk Tiongkok. Artinya, industri Tiongkok kini ditopang dengan pasar sebesar 2,6 miliar manusia. Apakah ini bukan pasar yang akan membuat Tiongkok jauh lebih makmur lagi? Ethiopia adalah salah satu contoh keberhasilan nyata yang mampu mensinergikan bantuan Tiongkok. Yang jelas, Tiongkok tidak pernah mengolonisasi Afrika seperti halnya bangsa Eropa menjajah mereka dan bahkan memaksa orang kulit hitam untuk dijadikan budak murah tercerabut dari akarnya. Inilah konsep Tiongkok yang jauh berbeda dengan konsep adikuasa Barat. Jadi konsep yang lahir dari filosofi Timur ini memang sangat berbeda dengan Barat. Nah, dalam banyak segi, konsep Tiongkok ini jauh lebih elegan dan humanis, dan ini baik untuk warga global yang lain,
yang sudah jenuh dengan perang dan kekerasan. Bagaimana pendapat Anda? Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.